أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah hafizakumullah jami'an. Paham bahasa Indonesia? Paham, jazakallahu. Baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya beserta seluruh kenikmatannya, yang mana diantaranya adalah Dia memudahkan untuk kita berjumpa di masjid yang insya Allah diberkahi ini untuk melakukan mudzakaratul anfus wa mudarasatul Quran, yaitu saling mengingatkan diri kita sendiri dan juga saling mengajarkan Al-Quran satu sama lain, karena ini adalah termasuk sebab keselamatan, sebab pengampunan, dan juga sebab untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang terkenal, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahih beliau, haddatsana Ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Ala wa Yahya bin Yahya an Abi Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fa dzakara hadits ila an qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuh. Yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa permasalahan sampai pada ucapan beliau, dan barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya dengan sebab perjalanannya tadi suatu jalan menuju ke surga. Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid,
yang mana di dalamnya mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketentraman dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Mereka juga akan dikerumuni oleh para malaikat dan Allah akan menguji mereka. Az-zikr di sini adalah yaitu as-sanaul hasan. Allah memuji mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Dan barang siapa amalannya itu membuat dia lambat di dalam perjalanan di atas sirat, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas taufiknya yang memudahkan kita untuk berkumpul di sini menjalankan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Dan tatkala agama ini, ilmu agama ini tidak kita dapatkan secara langsung dari Allah, tetapi melalui perantara-perantaranya, demikian pula pemahamannya itu kita tidak mendapatkannya kecuali dengan pemahaman para salaf. Maka hendaknya kita banyak-banyak mengingat mereka juga, mengingat jasa mereka, mengenali mereka untuk meneladani mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 3 guru beliau. Yang pertama adalah Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah ibni Ibrahim Al-Kufi, siqatun sabtun imamun azimun nazir. Boleh dikatakan di zamannya tidak ada yang mampu menyetarai beliau. Dan juga yang kedua adalah Muhammad ibnul Ala Abu Quraib Al-Hamdani, dan beliau ini juga Kufi, imamun siqah sabat. Dan yang ketiga adalah Yahya bin Yahya, dan beliau adalah Abu Bakar At-Tamimi An-Naisaburi yang dikatakan sebagai Raihanatu Khurasan. Mereka bertiga meriwayatkan hadis ini dari Abi Muawiyah, dan beliau adalah Muhammad ibnu Khazim Al-Kufi Ad-Dharir, buta. Akan tetapi kecacatan yang beliau alami tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu. Dan dengan kesungguhan beliau, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, jadilah beliau asbatun nas fil A'mash, murid terbaiknya A'mash. Padahal masih ada Sufyan Ats-Tsauri, masih ada Syu'bah, masih ada juga Hammad bin Zaid, masih ada Al-Qadhi Hafiz bin Ghiyas, masih ada siqatun imam yaitu siapa Abdullah bin Idris dan lain-lain. Tetapi karunia Allah Ta'ala tidak mengikuti perasaan kita, juga tidak mengikuti senioritas, tetapi itu adalah karunia Allah, Dia berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Beliau meriwayatkan hadis ini dari A'mash. Beliau adalah Sulaiman bin Mihran Al-Kufi Al-Mulaqab bil Mushaf, dan dijuluk dan dikatakan beliau ini mengungguli seluruh rekan-rekan beliau di dalam 4 perkara, walaupun beliau memiliki beberapa kecacatan. Lagi-lagi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Baik, ini adalah karunia Allah. Beliau ditakdirkan untuk melampaui rekan-rekan beliau disebabkan karena taufik Allah, kemudian juga dengan kesungguhan yang Allah takdirkan untuk beliau. Dan para a'immah di zamannya mengakui keimaman beliau. Tidak ada kedengkian, tidak ada penghinaan dan peremehan. Al-A'mash meriwayatkan hadis ini dari Abi Saleh Zakwan As-Samman Az-Zayyad, siqatun faqihun madaniyun. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari orang yang paling banyak riwayatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan untuk anak-anak, siapa yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi? Anak-anak, ya, Adam. Ayo, tamam. Abu Hurairah. Baik. Anak-anak yang lain, Abu Hurairah siapa namanya? Ya. Abdurrahman bin Sakhr. Ayo, tamam. Anak-anak yang lain, Abdurrahman bin Sakhr dari negara mana? Oh ya? Ayo, Yaman. Baik, tamam. Baik. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi
Yamaniyun summa Madani, aksarun nasi riwayatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau hanyalah masuk Islam setelah apa? Setelah siapa yang melanjutkan setelah apa? Beliau masuk Islam dalam artian berjumpa dengan Rasulullah setelah apa itu? Setelah peristiwa perang apa? Siapa yang tunjuk jari? Ini anak-anak mungkin agak susah. Abu Hurairah, setelah perang apa beliau menjumpai Rasulullah SAW? Ya? Bukan. Lagi siapa yang mencoba lagi? Bukan perang Uhud, itu terlalu jauh. Mendekat. Apa? Perang Khaybar, aywa tamam. Jadi beliau hanya menyertai Rasulullah SAW selama 4 tahun. Tetapi dengan kesungguhan beliau, walaupun mengalami kelaparan dan sebagainya, beliau senantiasa tekun menemani Rasulullah SAW. Dan dengan taufik dari Allah Ta'ala, man jadda wajad wa man sara ala darbi wasol. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia memang akan mendapatkannya. Dan barang siapa menempuh jalannya, dia akan sampai. Baik. Maka yang terpenting bukan masalah senioritas atau lamanya belajar, tetapi barang siapa memenuhi syarat-syarat, maka masyrutnya itu akan didapatkan dengan taufik dari Allah Ta'ala. Baik. Kita tahu di sini termasuk dari keutamaan menuntut ilmu adalah yaitu dimudahkan untuk menuju ke surga. Dan di dalam hadis tadi disebutkan di antara amalan mereka yaitu melakukan mudarasatul Quran, ya saling mengajarkan Al-Quran di antara mereka, mengajarkan dan mempelajari. Dan kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang perjanjian yang Dia ambil dari kita tatkala kita masih di alam ruh. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Dan ingatlah id dzarfun lima madha minaz zaman mabniun 'ala sukun fi mahalli nasab. Udhkuru id, ingatlah tatkala Rabbmu mengambil perjanjian dari keturunan Adam, yaitu mereka diambil di alam roh dari tulang belakang mereka, tulang belakang dari orang tua mereka menurut sebagian riwayat. Dan Allah menuntut mereka bersaksi atas diri mereka sendiri. Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka mengatakan tentu dan kami bersaksi. Allah mengingatkan itu agar kalian tidak mengatakan, yaitu nanti di hari kiamat kami lalai dari perjanjian yang seperti ini. Atau jangan sampai kalian mengatakan bahwasanya yang berbuat syirik adalah nenek moyang kita, nenek moyang kami, dan kami hanyalah keturunan setelah mereka. Seperti biasa kami hanya diwajibkan untuk mengekor pada orang-orang besar. Allah mengingatkan, tugas kalian bukan sekedar pengekor, tugas kalian adalah setia kepada Rabbul Alamin. Baik, demikianlah. Maka kemudian jangan sampai kalian mengatakan, wahai Allah, apakah engkau akan membinasakan kami, menyiksa kami disebabkan karena perbuatan ahli batil tadi? Iya, kalau kalian mendiamkan dan kalian justru sekedar mengikuti mereka, tidak setia kepada Allah Ta'ala. Maka demikianlah kami memperinci ayat-ayat ini agar dan juga agar mereka itu mau kembali kepada kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Dia mengingatkan kita bahwasanya kita telah diambil perjanjian dari Allah untuk kita mengakui Dia adalah Rabb kita. Dan telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ubudiyah
Yang namanya Ar-Rabb adalah Al-Murabbi wal Mudabbir wal Khaliqur Razik. Kemudian juga disebutkan di situ yaitu apa? Al-Hadi, yaitu yang mendidik, mencipta, memelihara, memberikan rezeki, dan juga masuk di dalamnya adalah memberikan hidayah. Ini adalah Rabb, yang mana orang awam mengatakan apa? Tuhan. Dan tentunya persaksian seperti ini bukan yang dimaksudkan sekedar mencukupkan diri dengan kita meyakini akan rububiyah Allah Ta'ala, tetapi yang dituntut adalah kita melaksanakan konsekuensinya. Kalau kita tahu bahwasanya Allah adalah Rabb kita, maka jangan berbuat syirik. Dan kesyirikan kalau disebutkan secara mutlak maksudnya adalah syirik di dalam rububiyah. Makanya dalam ayat tadi dikatakan apa? Jangan sampai kalian mengatakan innama asyraka abauna min qabl. Hanyalah yang berbuat syirik itu nenek moyang kami sebelum ini. Ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan dan pengakuan akan rububiyah Allah menuntut agar kita tidak berbuat syirik sama sekali. Bagaimana kita berdoa kepada yang lain sementara yang lain bukan Rabbul Alamin? Bagaimana kita rukuk dan sujud kepada yang lain sementara yang lain bukanlah penguasa alam semesta dan seterusnya. Baik. Dan ini juga diperkuat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu di dalam sahih beliau dari Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari dari ayahnya, dari Syu'bah dari Abi Imran al-Jawni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah li ahwani ahlin nari adzaban ya ibna adam ara'aita law kana laka dunya wa ma 'alaiha hal kunta muftadiyan biha qala na'am ya rabb qala qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi wa la yudkhiluka an-nar fa abaita illa syirik. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala nanti pada hari kiamat dia akan bertanya kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya, mengatakan, wahai anak Adam, bagaimana pendapatmu apabila engkau memiliki dunia dengan seluruh yang ada di dalamnya? Apakah engkau akan menebus siksaan ini, siksaan yang paling ringan ini, dengan seluruh kekayaanmu itu tadi? Maka dia mengatakan, tentu wahai Rabb. Maka Allah mengatakan, qad aradtu minka ahwana min hadza. Sungguh aku telah menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan dari ini. Allah tidak ingin kita menebus dengan seluruh harta benda. Allah tidak meminta itu, Dia Maha Kaya. Dalam keadaan engkau masih ada di tulang sulbinya Adam, yaitu apa? Allah tusyrika bi, engkau tidak berbuat syirik kepadaku. Wala udkhilakan nar, dan aku tidak akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Fa abaita illa syirik, tetapi engkau enggan kecuali kesyirikan. Mungkin syirik kecil, mungkin syirik besar, mungkin syirik dalam masalah riya, dalam masalah ketaatan, syirik dalam masalah mahabbah, atau syirik di dalam masalah rukuk dan sujud, atau syirik di dalam masalah sumpah dan penyembelihan dan sebagainya. Allah menginginkan agar kita menjalankan konsekuensi dari al-i'tiraf birububiyah, pengakuan bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Konsekuensinya apa? Yaitu kita hanya menyembah Dia dan tidak berbuat syirik. Namun kebanyakan manusia enggan kecuali kesyirikan. Mereka malah lebih merasakan nikmatnya kesyirikan, lezatnya berbuat syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari salah satu guru beliau, Ubaidullah bin Mu'ad. Dan beliau adalah Abu Amr, Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari al-Basri, siqatun imam, yang meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Abul Musanna Mu'ad ibnu Mu'ad al-Anbari al-Basri, yang meriwayatkan dari Syu'bah.
Baik, siapa kunyahnya Syu'bah? Siapa yang tunjuk jari? Insya Allah ini terkenal ya, Amirul Mukminin fil hadis. Kunyahnya siapa? Abu Adam. Ya? Bukan, sedikit lagi. Atau mungkin anak salah dengar ya? Aywa Abu Bistam, aywa Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Wasiti Summal Basri Amirul Mukminin fil hadis. Beliau meriwayatkan dari Abi Imran Al-Jauni Abdullah ibnu Habib, beliau juga Basri. Meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan untuk anak-anak, Anas bin Malik Abu siapa? Anas ya? Abu Hamzah. Untuk anak-anak yang lain, Anas bin Malik dari negara mana atau negeri mana? Anas bin Malik dari Kedah Kapineng. Hah? Yang keras? So? Ansor. Ya tapi itu nasabnya Al-Ansori, tapi negerinya. Ansor itu mana? Ansor? Yang kuat. Yasrib, boleh lah. Tapi sudah ada nama yang baru, Madinah. Yasrib ini di masa lampau, artinya akan berdosa. Tapi apa Madinah? Dan di antara kelebihan sanad ini adalah apa? Semuanya adalah Basriun. Hadis ini musalsal bil Basriin, ya orang-orang Basrah. Apa intinya? Yaitu bahwasanya tauhidul rububiyah mewajibkan adanya tauhidul uluhiyah. Bukan hanya berhenti mengatakan Tuhan kami Allah, bukan hanya demikian. Tapi apa? Jangan menyembah kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang banyak sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita melalui rububiyah. Bukan tujuannya agar kita hanya berhenti di situ, tetapi agar kita menjalankan konsekuensinya. Sebagaimana di dalam pensyariatan pembacaan surat, misalkan apa? Surat As-Sajdah. Di setiap kali sholat apa? Sholat subuh di hari Jumat pada rakaat yang pertama. Di situ Allah Ta'ala membicarakan tentang penciptaan Bani Adam dan kemana mereka itu berjalan mustinya, dan untuk apa mereka itu diciptakan. Dan Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Yang satu lagi, yaitu Allah Ta'ala mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Di dalam rangkaian ayat ini Allah memperkenalkan tentang rububiyah Dia, sekaligus mengingatkan akan konsekuensinya. Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristiwa di atas arsy. Kalian tidak memiliki wali selain Dia. Kalian tidak memiliki wali, yaitu pemimpin, pemelihara, pengatur, penjamin rezeki. Itu semua masuk dalam istilah wali. Maka kalau kita sudah tahu Dia adalah Rabb kita, mestinya kita betul-betul beribadah hanya kepadanya. Jangan berbuat syirik dalam masalah mahabbah dan masalah. Jangan berbuat syirik di dalam masalah ta'ah dan lain-lainnya. Semuanya wajib Allah Ta'ala itulah yang kita utamakan. Itulah konsekuensi dari pengetahuan dan pengakuan kita akan rububiyah Allah Ta'ala. Dan tidak ada pemberi syafaat untuk kalian selain Allah, karena hanya Allah lah yang memberikan izin di dalam pemberian syafaat tadi. Maka apakah kalian tidak menyadari itu? Dialah yang mengatur seluruh urusan dari langit kemudian ke bumi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Minas sama jar majrur muta'alliq bi yudabbir. Kemudian apa? Ilal ard ini juga sama, muta'alliq bi yudabbir. Telah dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya tatkala disebutkan minas sama'i ilal ard berarti lafaz yudabbir ini yatadammanu makna yangkul, yaitu Allah lah yang
mengendalikan, mentadbir seluruh urusan dari langit kemudian memindahkannya ke bumi. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yaitu apa? Bahwasanya al-arsy adalah mahillut tadbir, was sama'u wal ard adalah mahillut tafsil. Arsy di mana Allah taala tinggi di atas itu, itulah tempat pengaturan dan pengendalian segalanya. Sementara langit dan bumi adalah tempat untuk perinciannya. Seluruh urusan diturunkan ke sana sesuai dengan perincian yang Allah taala kehendaki. Telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Thariqul Hijratain bahwasanya pengetahuan kita tentang rububiyah Allah juga tentang masalah asma wa sifat itu menuntut kita untuk menyembahnya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Makanya di akhir-akhir pembahasan rangkaian ayat tadi dikatakan apa? Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian itulah zat yang maha mengetahui perkara yang nampak dan yang tidak nampak, perkara yang tidak nampak dan yang nampak, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Tidak mungkin dia mengatur segalanya kecuali dalam keadaan dia memiliki ilmu yang sempurna, dan tidak mungkin dia mengendalikan semuanya kecuali dia adalah zat yang maha perkasa, dan tidak mungkin dia meletakkan segalanya dan meliputi segalanya dengan rahmat kecuali memang dia adalah zat yang maha penyayang. Maka tidak ada alasan bagi satu makhluk pun untuk menyembah yang lain, sementara zat yang disebutkan ini tadi memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci dan mengutuskan para rasul, tujuannya adalah menegakkan tauhidul ibadah. Segalanya, seluruh syariat dengan percabangannya intinya adalah untuk melaksanakan tauhidul ubudiyah wal uluhiyah dan tidak berbuat kesyirikan. Baik. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahih beliau dari Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi dari Malik. Baik, sebelum itu yaitu apa? Abdullah bin Maslamah meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Yang sebelum itu lagi yaitu apa? Beliau meriwayatkan dari Abi Khaisamah Zuhairi bin Harb dari Yahya bin Sa'id dari Hamad bin Salamah dari Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala al-fajr fa idza sami al-adzan amsak wa illa aghar. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan peperangan dan penyerangan tatkala terbit fajar. Apabila beliau mendengar azan, maka beliau menahan diri. Apabila beliau tidak mendengar azan di negeri tersebut atau di kampung itu, maka beliau mengadakan penyerangan. Fa idza sami'a ar-rajulu yaqul Allahu akbar qala alal fitrah. Kalau beliau mendengar di azan itu si muadzinnya mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar artinya, maka beliau mengatakan orang ini di atas fitrah. Fitrah apa itu? Keyakinan bahwasanya Allah adalah Maha Besar. Dan fitrah ini membawa konsekuensi, jangan menyembah yang lain kecil aja semuanya. Tidak perlu takut pada yang lain, sembahlah Allah semata. Inilah fitrah. Wa idza qala asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, faqa najauta minan nar. Maka Nabi mengatakan pada orang ini, engkau selamat dari neraka. Maka ini menunjukkan bahwasanya inti dakwah para nabi adalah tauhidul uluhiyah, dan bahwasanya sebab keselamatan seseorang dari neraka adalah yaitu dia melaksanakan konsekuensi realisasi dari syahadat la ilaha illallah tadi. Jangan hanya memperbanyak tahlil tetapi masih berbuat syirik, masih menyembelih untuk selain Allah, masih memelihara saka-saka dan sebagainya. Ini berarti mendustakan amalannya itu, mendustakan ucapannya. Tetapi yang terpenting adalah amalannya. Kullun yasrahu amaluh, kata Syekh Yahya. Setiap orang akan dijelaskan oleh amalannya, bukan sekedar ucapan. Makanya munafik walaupun bersaksi
innaka la Rasulullah, maka Allah bersaksi bahwasanya munafikun itu adalah pendusta karena tidak sesuai dengan amalannya, ucapannya itu. Maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya nilai tauhidul uluhiyah. Dan hadis ini tadi diriwayatkan dari Abi Khaisamah Zuhair bin Harb An-Nasai Summal Al-Baghdadi, meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, beliau adalah Al-Qattan Abu Sa'id Amirul Mukminin fil Hadis Al-Basri, yang meriwayatkan dari Hammad bin Salamah Abu Salamah Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri, siqatun yukhti'un imam. Ya, siapa yang tak pernah salah, tetapi apa? Masing-masing berusaha menolong agama Allah semampunya, meriwayatkan apa yang dia hafal walaupun kesalahan itu ada. Yang penting apa? Berusaha menolong agama Allah dan tidak mengkhianati Allah Ta'ala. Tapi apa? Beliau asbatun nasbi Sabit. Nah, di sini beliau meriwayatkan dari Sabit Abu Muhammad Sabit bin Aslam Al-Bunani Al-Basri, siqatun sabutun imamun abid, dan beliau adalah asbatun nasbi Anas bin Malik. Nah, kali ini beliau memang meriwayatkan dari Anas juga. Jadi hadis ini musalsalun bil iraqiyin, dan termasuk apa? As-sahul asanid ila Anas bin Malik, sanad yang paling sahih, silsilah dhahabiyah. Siapa itu? Hammad an Sabit an Anas. Baik, inti pembahasannya apa? Yaitu keutamaan tauhidul uluhiyah. Dan telah kita ketahui termasuk dari keutamaan kita mentauhidkan Allah dan melindungi diri dari kesyirikan adalah kita mendapatkan jaminan keamanan dan juga jaminan hidayah. Sebagaimana ucapan Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang mana beliau mengatakan apa? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka itu beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang yang mengikuti hidayah. Semakin sempurna keimanannya, maka semakin sempurna pula keamanan dan hidayahnya. Kalau kurang, maka memang al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Fakama tadinu tudan, sebagaimana Anda berbuat demikianlah Anda akan diperlakukan. Dan kalau kita lihat rangkaian ayat ini berbicara tentang masalah apa? Kezalimannya adalah terkait dengan kesyirikan. Rangkaian ayat yang di dalam surat Al-An'am tadi itu dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaum beliau. Pertanyaan untuk anak-anak, Nabi Ibrahim diutuskan kepada penduduk mana? Diutus ke penduduk mana Nabi Ibrahim itu? Orang mana? Ya? Mana? Quraisy. Quraisy belum lahir. Nanti di zaman Khuza'ah baru Qusay bin Kilab baru lahir. Siapa yang mencoba lagi? Anak-anak. Oh, apa? Yaman. Oh, bukan. Adam. Apa? Yang kuat. Kan'an. Sebelum beliau hijrah. Ya memang nanti beliau akan ke Kan'an, ke Syam. Tapi sebelum beliau hijrah, sebenarnya beliau orang mana? Nah, ini kalau seperti ini ketahuan. Beliau orang mana? Anak-anak masih ada yang mencoba? Salah tak apa. Tak disuruh mandi malam-malam. Coba aja. Enggak apa, abang-abang yang bantu Nabi Ibrahim ya. Iya, Babilonia, yaitu apa? Irak, negeri Babil. Baik, dalam dialog itu pembicaraannya adalah terkait dengan apa? Kesyirikan. Jadi kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan. Baik, sebagaimana juga hadis muttafaqun alaih, dan diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Abi Syaibah, dari Abi Muawiyah, dari A'mash, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan lamma nazalat hadil ayah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm al-ayah fasyaqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu terasa berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayyuna lam yadlim nafsah.
Mereka menyebutkan masalah ini pada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, siapa dari kami yang tidak menganiaya dirinya sendiri? Maka Rasulullah mengatakan, laisa kama tadhunnun, bukanlah perkaranya seperti yang kalian sangka. Alam tasma'u ma qalahu al-abdu shalih, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Apakah kalian tidak mendengar ucapan hamba Allah yang saleh yang mengatakan apa? Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Didatangkan dengan apa? Pola nakirah lita'zim wa tafkhim, saking besarnya dia sampai tak mampu untuk dihinggakan oleh para makhluk. Makanya dikatakan dengan pola nakirah la zulmun, ditambah dengan apa? Sifat azim. Nauzubillah. Thayyib. Ini menunjukkan yang dimaksudkan kezaliman di sini adalah apa? Yaitu kesyirikan. Dan dari sini kita tahu bahwasanya semata-mata memiliki pengetahuan bahasa Arab itu tidak cukup di dalam memahami Al-Quran sebagaimana mestinya. Kita wajib untuk apa? Merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memahami Al-Quran tadi. Dan kemudian apa? Merujuk kepada para salaf yang mana mereka itulah yang mendapatkan ilmu. Para sahabat mendapatkan ilmu dari Rasulullah dan seterusnya para salaf. Kebenaran ada pada mereka dan tidak keluar dari mereka. Maka memahami dalil itu adalah dengan pemahaman para salaf, karena mereka lah yang mendapatkan ilmu tadi masih di awal-awal pensyariatan Islam, maka masih sangat segar. Thayyib. Dan hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita memelihara tauhid dan jangan sampai berbuat syirik. Makanya Rasulullah SAW sepanjang dakwah beliau selama, nah ini pertanyaan untuk anak-anak, berapa lama masa dakwahnya Nabi SAW? Berapa tahun? Anak-anak? Iya? Iya, 23 tahun. Intinya adalah masalah tauhidul uluhiyah, yang lain-lain sebagai percabangan, konsekuensi dan penyempurna. Sampai bahkan saking besarnya penjagaan Nabi di dalam masalah ini, sampai masalah syirkul lisan juga diperingatkan, jangan sampai orang jatuh ke dalam perkara tersebut. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, jelas hadisnya muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Nafi', dari Ibni Umar, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dan juga datang dari Ibnu Umar itu sendiri, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falayahlif billah aw liyasmut. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah demi nenek moyang kalian. Barang siapa bersumpah, hendaknya dia bersumpah demi Allah atau diam, jangan menyebut yang lain. Ini demi menjaga keagungan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih agung dari Dia, dan tidak ada yang layak untuk dipersekutukan dengan Dia, sampai bahkan dalam masalah lisan. Walaupun asalnya adalah syirik asghar, tetap itu adalah terlarang dan dia lebih besar daripada dosa besar. Sebelum itu, hadis tadi itu, hadis Ibni Mas'ud, ini musalsal bi apa itu? Bi asbatin nas. Dikatakan sebagai apa? Silsilah dhahabiyah ila Ibni Mas'ud, karena sanad yang terkuat adalah dari siapa? Abu Muawiyah, dari A'mas, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud. Thayyib. Dan semuanya adalah kufiyun. Termasuk juga siapa? Ibnu Abi Syaibah, wa huwa asbatun nas. Berarti ini adalah silsilah dhahabiyah kepada Ibnu Mas'ud. Adapun hadis kita yang baru saja ini tadi, hadis Ibni Umar, ini juga dikatakan silsilah dhahabiyah, asahul asanid ila siapa? Ibni Umar, Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Sementara Abdullah bin Yusuf, beliau juga apa? Asbatun nas fi muwatta'i Malik. Baik. Jadi kita belajar tauhid, kita juga belajar masalah balaghah, kita juga belajar masalah i'rab, kita juga belajar masalah mustalah, dan juga mengingat jasa para muhaddisun, mengingat jasa para salaf yang menyampaikan ilmu ini kepada kita dengan riwayah dan juga dengan dirayah, dengan lafaz dan juga dengan pemahaman. Tayyib. Maka dari itu, apabila kita sudah tahu bahwasanya inti dakwah para nabi adalah tauhidullah,
dan segala perkara syariat itu adalah sebagai konsekuensi dan mukammilat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Al-Quran dari awal sampai akhir semuanya adalah perkara tauhid, dan memang untuk itulah kita diciptakan, dan memang untuk itulah kita memikul amanah di permukaan bumi menjadi khalifah, yakhlufu ba'duna ba'da. Sebagian kita menggantikan yang lainnya dari generasi ke generasi adalah untuk menegakkan tauhid dengan segala konsekuensinya. Dan tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencari ridha Allah Ta'ala, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari ketinggian nasab, bukan pula untuk mencari seperti yang dituduhkan oleh para hizbiyun, yaitu sekedar apa? Berlomba-lomba siapa yang dianggap sebagai paling salafi. Bukan itu. Kita semua jatuh bangun, kita semua siap untuk bertaubat dari kesalahan, tetapi semua itu dibangun dengan dalil, bukan hanya dengan perasaan dan baik sangka, tetapi dengan dalil. Dan untuk itulah kita diciptakan, hanya berwali kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang berhak menetapkan syariat kecuali Allah Ta'ala dengan pemahaman salaful ummah, bukan dengan pemahaman orang yang tidak maksum. Dan ini adalah bagian dari ibadah, dan ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Termasuk menuntut ilmu tadi juga adalah jihad fi sabilillah, dan pahalanya sangat agung. Yang selain Allah tidak mampu memberikan pahala walaupun seukuran darah, maka tidak layak kita bergantung pada yang lain, sebagaimana kita tidak layak untuk mencari ridha yang lain, sebagaimana tidak layak kita mencari pujian yang lain. Cukup Allah lah yang menjadi saksi, dan Allah lah yang menjamin rezeki serta pahala dan ganjaran. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sanad yang paling kuat kepada Anas bin Malik, yaitu siapa? Yaitu Hammad bin Salamah an Sabit an Anas. Abdullah bin Maslamah dari Hammad, dari Sabit dari Anas bin Malik, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, la ghutbatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Benar-benar perjalanan di waktu pagi atau perjalanan di waktu petang tapi di jalan Allah itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang mampu memberikan pahala sebesar itu? Kita berjuang untuk yang lain tidak mampu memberikan pahala sebiji dzarrah pun. Terkadang kita kerjasama dengan yang lain, tahu-tahu yang lain malah berkhianat, menikam di belakang, menusuk kawan seiring menggunting dalam lipatan. Maka tidak ada yang layak untuk menjadi tempat bertawakal kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Ini adalah keutamaan jihad asalkan fi sabilillah. Demikian pula di dalam hadis dengan sanad yang sama, yaitu apa? Musalsal bi ashahil asanid ila Anas bin Malik, dari Hammad, dari Sabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumu'ah. Sesungguhnya di surga itu benar-benar ada pasar yang akan didatangi penduduk surga setiap hari Jumat. Fatahubbu alaihim rihus shimal fatahsu ala wujuhim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala. Kemudian di pasar tadi, pasar surga, mereka akan ditiup oleh angin dari utara. Terserah Allah bagaimana karakter angin utara itu. Angin tersebut menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka, sehingga mereka bertambah ketampanannya, bertambah keindahannya. Summa yarji'una ila ahalihim. Kemudian mereka pulang kembali kepada keluarga-keluarga mereka. Wa qad izdatna husnan wa jamala. Ternyata keluarga mereka juga sudah bertambah cantik dan indah. Faqalu wallah laqad izdattunna husnan wa jamalan ba'dana. Maka para suami tadi mengatakan, demi Allah kalian wahai istri-istri kami, sepeninggal kami justru kalian semakin bertambah kecantikan dan keindahan. Inilah kenikmatan surga yang Allah janjikan, yang tidak monoton,
dan tidak bersifat apa istilahnya itu statis, tetap, tapi bahkan apa? Terus bertambah keindahannya, maka tidak ada yang bosan. Baik. Inilah yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang-orang yang masuk surga, terutama adalah orang yang berjihad di jalan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan di surga itu 100 derajat, yang mana jarak antara masing-masing derajat adalah bagaikan langit dan bumi. Hadis Abi Hurairah dan juga apa? Hadis Abi Sa'id, dua-duanya muttafaqun alaih. Baik. Maka untuk inilah kita diciptakan dan kesitulah kita melangkah, yaitu untuk tauhidullah, mencari ridha Allah Ta'ala dan berharap diizinkan untuk masuk surga. Hanya saja sekarang kita masih di dunia, menjalankan amanah, mengalami berbagai macam ujian dan cobaan untuk diuji siapa yang paling baik amalannya dan siapa yang paling setia di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam Ashahul Asanid ila Aisyah radhiyallahu anha, yaitu apa? Yunus an-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan ucapan Waraqah bin Naufal, lau yudrikni yaumuka wa ana hayy lan ala angsurka nasran muazzara. Seandainya hari dakwahmu itu wahai Muhammad mendapati saya dalam keadaan saya masih hidup, niscaya saya akan menolongmu dengan pertolongan yang teguh. Padahal Waraqah bin Naufal sudah tua renta dan buta, tetapi beliau memiliki tekad untuk menolong dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan berbagai fasilitas dan kemudahan hendaknya kita menolong agama Allah semampu kita dan tidak berputus asa atas kekurangan-kekurangan yang ada. Hadis tadi musalsal bi Ashahil Asanid ila Aisyah, karena apa? Yunus dari Ibnu Syihab. Siapa itu? Yunus bin Yazid al-Aili. Beliau adalah asbatun nas Ibnu Syihab kitabah. Karena rajin mencatat, maka hafalan beliau mampu, yaitu apa? Ya, dicatat dan dihafalkan, mampu menyaingi murid-murid terbaiknya Az-Zuhri. Siapa itu? Saleh bin Kaisan. Demikian pula siapa? Malik bin Anas itu sendiri, dan juga apa? Sufyan ibnu Uyainah, dan juga siapa lagi? Abu Urwah, Ma'mar ibnu Rashid. Mereka adalah orang-orang nomor 1 murid dari Az-Zuhri. Tetapi Yunus bin Yazid al-Aili dengan kerajinan beliau di dalam mencatat faedah dari gurunya, maka kitab beliau menjadi apa? Asbatul kitabah, termasuk apa? Kitab yang paling kukuh di dalam periwayatan hadis-hadis Az-Zuhri. Az-Zuhri ma'ruf. Nah, ini pertanyaan untuk anak-anak kah, untuk abang-abang aja. Az-Zuhri siapa namanya? Az-Zuhri, atau paling tidak nama depan aja, nama depan. Abu Adam. Ayo watama, Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri al-Madani summa Syami, imamun bila mudafa'ah. Nah, beliau adalah asbatun nas fi Urwah ibnu Zubair Abu Abdullah al-Qurashi summa al-Madani. Nah, Urwah ini asbatun nas fi Aisyah. Aisyah termasuk apa? Yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, ini anak-anak tak boleh lepas. Aisyah Ummu Abdillah. Yang lain Aisyah Ummu siapa juga? Ya. Ayo jelas Ummul Mukminin. Betul. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.